sebagai ini feminisme yang sudah terkonsep, konsep feminisme itu kemudian dijadikan dalil-dalilnya di dalam Islam. Halo, Assalamualaikum Mas Hadi. Waalaikumsalam, Mbak Akhirnya Puspa. ya Alhamdulillah. bisa berkunjung ke tempat saya di tengah Alhamdulillah. kesibukan Mas Hadi nih. Iya. Mas Hadi, aku kan baru dapat ini nih buku bacaan baru. Terus ternyata aku ngulik-ngulik-ngulik, ketemu deh sama penulisnya langsung nih. Bukunya yang ada di depan Mas itu judulnya Panorama Keadilan Gender nih Mas. Iya. Ini sebenarnya buku keberapa sih Mas kalau boleh tahu? Sudah diterbitkan dan sudah ditulis atau sudah ditulis dan diterbitkan yang keberapa bukunya gitu? Oh, kalau yang ditulis ini yang ke 5 mungkin, apa ke 6 itu. Kalau yang saya tulis, tapi kalau yang diterbitkan ini baru ke 3. Oh gitu Buku ya. Jadi ketiga. lebih banyak yang ditulis tapi masih ada beberapa yang belum diterbitkan. Ya, benar. Oke. Tapi menarik sih Mas ini bukunya Panorama Keadilan Gender karena secara physically kita juga ada perbedaan gender ya, Iya. laki dan perempuan. Boleh nggak Mas dibahas? Saya pengen ngulik sedikit nih. Nggak sedikit sih sebenarnya banyak ya. Yang melatar belakangi Mas Adi akhirnya menulis tentang judul tersebut apa sih Mas? Kenapa memilih judul itu? Kalau dilihat dari judul ini Panorama Keadilan Gender. Saya ingin judul ini sebenarnya entah sudah mewakili atau tidak, tapi keinginan saya ini mewakili isi kan panorama keadilan gender. Yang dimaksud panorama itu kan seperti kita lewat di jalan itu, kadang kita melihat A, melihat B, tapi nggak semuanya mendapatkan perhatian yang sama. Itu panorama kan. Ada masjid nih bagus. Kita lihat lama, kita amati lama. Terus jalan, ada warung, sebenarnya ada angkringan, ada apa. Tapi itu nggak diperhatikan lama. Nggak benar-benar diperhatikan. Nanti ada bangunan lagi, itu kan panorama namanya. Hanya ditonton gitu ya? Iya, ini pun saya nulisnya begitu. Ada beberapa tema yang saya perhatikan dengan sungguh-sungguh, ada yang cuma sebagai pelengkap, tulisan-tulisan di sini. Ya intinya panorama begitu, makanya saya memilih panorama keadilan gender karena yang dibahas adalah tentang keadilan gender, seperti itu kira-kira. Oke, itu tentang judul lah ya, background ya. Iya. Terus kenapa akhirnya memilih pembahasan tentang gender? Kemudian berapa lama sih menulis buku ini, Mas? Oh iya. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa itu tahun berapa itu. Saya kan selama di Jogja, saya hidup di Panji, Paguyuban Alumni Nurul Jadid di Jogja itu. Panji namanya. Sejak 2012 di Panji itu ada wadah yang apa sih namanya, yang fokus mewadahi diskusi-diskusi. Sebuah forum. Forum ya, sebuah forum ya, semacam ya, komunitas namanya itu komunitas Maus Bumi. Di sana itu tempat diskusi, teman-teman diskusi apapun yang mau didiskusikan. Tapi yang diwajibkan di komunitas Maus Bumi itu adalah filsafat bidangnya itu. Kebetulan saya sejak tahun 2013 14 atau 13 itu kebetulan itu menjadi direkturnya sampai 2018 kalau nggak salah. Itu saya di KMB itu kan banyak pembahasan diskusi itu, banyak tema yang dibahas. Salah satunya 2020 apa 2021. Pokoknya itu sudah masuk Covid itu. Itu membahas tentang gender. Tuh. Di KMB itu membahas tentang gender. Pertemuan pertama sebenarnya saya sudah ini sih.
sudah menarik diri dari dinamika intelektual KMB itu, komunitas Maus Bumi itu. Tapi kebetulan saya ikut pertemuan pertama diskusi gender. Itu kan ada beberapa pertemuan tuh gender diskusinya. Pertemuan pertama saya ikut. Lah, ketika pematerinya itu menyampaikan materi-materi, ada satu gagasan atau satu argumen yang bagi saya itu bermasalah pemahaman mereka itu. Ya meskipun itu kan cukup ini ya, apa sih, cukup relatif kalau argumen itu. Nah, tapi bagi saya, wah kok begini sih pemahamannya itu. Saya sebagai orang yang pernah aktif, pernah diskusi di KMB yang lebih dulu aktif di situ, saya merasa, oh kok begini pemahamannya itu. Makanya pada forum itu saya banyak mengkritik pemahaman-pemahaman yang menurut saya tidak pas. Dari pemahaman itu, karena saya banyak mengkritik, akhirnya saya itu diminta untuk ngisi diskusi itu juga. Tapi pertemuan keempat setelah pertemuan pertama itu. Nah, ngisi itu. Terus di luar diskusi itu ada beberapa teman, ya terutama yang alumni Nurul Jadid, Pondok Pesantren Nurul Jadid Jawa Timur itu yang melanjutkan kuliah atau kehidupannya di Jogja, itu datang ke saya untuk meminta buku, rekomendasi buku tentang gender. Nah, mereka itu setelah baca presentasi ke saya. Setelah baca presentasi, kadang saya suruh nulis kalau orangnya dipikir itu sudah mampu menulis, saya suruh nulis, tak suruh nulis. Nah, setelah nulis itu dipresentasikan ke saya. Buku ini merupakan tanggapan-tanggapan saya ke mereka itu, ke diskusi. Makanya saya juga mengkritik mereka melalui buku-buku ini, melalui buku ini. Nah, itu juga tanggapan saya kepada teman-teman yang presentasi ke saya itu. Nah, sebenarnya latar belakang ini latar belakang kegelisahan intelektual, bukan kegelisahan keadilan gender itu sendiri. Kira-kira begitu sih. Berarti buku itu mencerminkan respon dari apa yang dibahas oleh gitu. Jadi orang-orang. Mas Adi tuangkan ke dalam tulisan itu. Benar. Kalau sewaktu pembahasan tentang gender itu, Mas, apakah yang dibahas, ini kan kita ngomongin gender ya, hanya intelektual yang laki-laki atau ada juga sih feminis atau perempuan-perempuan yang mereka juga ikut mengutarakan tentang hal ini gitu, tentang kesetaraan gender atau ya panorama gender inilah gitu. Ya, ini maksudnya di dalam diskusi KMB itu ya. Di KMB itu memang semuanya bisa bersuara. Bahkan adanya diskusi tentang yang fokus membahas gender dengan beberapa pertemuan itu kan untuk mewadahi sekaligus memupuk teman-teman yang perempuan itu bisa berdiskusi itu loh. Seperti yang cowok-cowok bisa menyampaikan pendapatnya bisa juga, menyampaikan gitu ya. pendapat atau apapun lah itu di KMB kira-kira. Oke. Kemudian Mas, saya kan juga sudah membaca, cuman belum selesai, baru ya garis besarnya lah tentang garis besar buku ini gitu. Yang mau saya tanyakan karena saya kurang memahami apa yang ditulis gitu ya. Iya. Di sini ada dibahas feminisme dalam Islam. Gitu. Iya. Itu seperti apa sih Mas maksudnya? Kebetulan ini ya. Kebetulan pada pertemuan keempat itu saya memang mendapatkan materi feminisme dalam Islam. Itu. Saya mendapatkan surat permohonan untuk menjadi pemateri di diskusi gender itu di KMB itu. Nah, tema yang diusulkan oleh panitia diskusi itu adalah feminisme dalam Islam. Setelah saya pikir, saya baca beberapa referensi, ternyata banyak
ini banyak apa sih namanya? Banyak feminis atau orang-orang yang menulis tentang feminisme Islam itu sebagai ini feminisme yang sudah terkonsep, konsep feminisme itu kemudian dijadikan dalil-dalilnya di dalam Islam. Saya menemukan itu, bacaan-bacaan seperti itu. Kemudian saya pikir kalau seperti ini kan berarti feminisme ini menjadi sebuah pemikiran dalam Islam. Dalam pemikiran Islam itu yang saya pahami secara garis besar itu kan ada dua ini apa sih? Dua arus besar itu. Yang pertama adalah Islamisasi pengetahuan. Jadi konsep-konsep pengetahuan itu nanti dicarikan dalilnya di dalam Islam. Konsep yang sebenarnya ada di barat kayak humanisme, kayak kapitalisme apa itu nanti dicarikan dalilnya di dalam Islam. Itu namanya Islamisasi pengetahuan. Nah, itu arus satu arus itu. Arus yang lain itu namanya pengilmuan Islam. Nah, pengilmuan Islam itu hingga saat ini saya masih beranggapan bahwa pengilmuan Islam ini pertama kali di Indonesia itu disuarakan oleh Kunto Wijoyo, Profesor Kunto Wijoyo itu, seorang antropolog ya, novelis itu. Apa sih sastrawan banyak sekali dia itu. Nah, yang dimaksud pengilmuan Islam, Islam sendiri itu dijadikan sebuah paradigma, dijadikan sebuah kacamata untuk melihat masalah, untuk melihat dinamika kehidupan. Seumpama contoh, kaya yang dimaksud Islam apa gitu loh. Bukan kemudian kaya, konsep kaya itu kan banyak uang, banyak materi. Materi. Konsep materi. Kemudian dicarikan dalilnya di dalam Al-Quran bahwasanya umat Islam atau manusia itu juga dianjurkan mencari nafkah. Itu kan sebenarnya dalil dalil Al-Quran yang diikutkan untuk apa sih? Untuk melegitimasi bahwasanya kita juga perlu materi gitu loh. Konsep kekayaan kan tentang banyaknya materi, nanti dicarikan dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Itu namanya pengilmuan Islam. Islamisasi pengetahuan. Nah, kalau pengilmuan Islam, kita sudah mencari terlebih dahulu konsep kekayaan di dalam Islam. Konsep kekayaan dalam Islam adalah begini-begini. Kita kemudian memahami atau melihat kekayaan itulah apa sih? Menggunakan perspektif itu. Itu namanya pengilmuan Islam. Begitupun di dalam gender. Di dalam buku ini saya jelaskan bahwasanya ada feminisme sebagai pemikiran Islam, bukan feminisme Islam. Gitu. Kalau feminisme ya sebenarnya ya nggak jauh beda ya. Karena kayak gini, saya anggap itu pemikiran Islam karena di feminisme itu juga terdapat Islamisasi pengetahuan dan pengilmuan Islam. Ada feminisme membawa konsep feminisme yang kemudian dicarikan dalil-dalilnya, dicarikan legitimasinya di dalam Islam. Ada yang seperti itu. Ada juga yang memandang keadilan gender atau feminisme itu dari perspektif Al-Quran atau perspektif Islam. Bahwasanya yang dimaksud keadilan itu apa? Keadilan yang dicari. Di dalam Islam sebenarnya itu kan lebih banyak menggunakan keadilan daripada kesetaraan gender di dalam Islam. Itu yang dimaksud dengan feminisme Islam sebenarnya. Jadi kita jangan, ini menurut saya, meskipun ada beberapa orang yang lebih cenderung kepada Islamisasi pengetahuan, tapi saya lebih cenderung dalam buku ini lebih cenderung ke pengilmuan Islam. Jadi saya mengambil perspektif Al-Quran, perspektif Islam untuk melihat keadilan gender. Di dalam Islam itu bahwasanya apa sih
lebih kepada keadilan kemanusiaan. Sebenarnya kan keadilan gender itu adalah keadilan kemanusiaan. Betul. Nah, itu. Tetapi kenapa harus ada ini? Karena apa? Gender itu yang lebih lebih sering atau lebih rentan terjadi ketidakadilan. Makanya di sini fokus tentang keadilan gender karena memang gender itu rentan ketidakadilan dan selain rentan juga sudah terkonstruk dengan rapi ketidakadilan gender itu loh. Saya pikir meskipun Islam memiliki konsep keadilan gender yang begitu sangat begitu luar biasa, tetapi kita tidak memahami kan, maksudnya tidak memahami. Kita itu memahami Al-Quran kan melalui ya seperti saya pribadi itu kan lebih banyak dari mufassir. Saya tidak bisa menafsirkan Al-Quran sendiri. Nah, mufassir itu kan ini banyak yang hidup dalam budaya patriarki, dalam tanda kutip hidup dalam budaya patriarki. Otomatis ya nggak semua nggak semua mufassir nggak semua penafsir Al-Quran hidup di budaya patriarki, tetapi kan kebanyakan pada masa sebelum sekarang ini itu kan masih banyak budaya patriarki dan mufassir hidup di dalam budaya patriarki. Jadi seprogresif apapun seorang mufassir, tapi dia tetap ada di kungkungan budaya patriarki itu. Nah, kemudian cara memahaminya pun cukup cukup patriarki tentang Al-Quran. Seperti penciptaan manusia di dalam Al-Quran, gimana itu ayatnya itu, nafsi wahidah itu. Nah, nafsi wahidah itu kan dipahami bahwa perempuan itu diciptakan dari Adam, dari tulang rusuk Adam itu loh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan hanya bagian bahkan bagian kecil dari laki-laki kan, seperti itu. Itu kan bukan Al-Qur'annya yang berbicara seperti itu, tetapi kan tafsirnya berbicara seperti itu. Ya. Jadi itu kan terbentuk dari budaya orang-orang menafsirkan itu. Saya pun sebenarnya dari Jawa Timur ke Jogja itu kan belajar, saya juga dipengaruhi oleh budaya Jogja, gitu loh. Karena ilmu pengetahuan itu tidak bisa keluar dari tradisi dan otoritas. Betul. Begitu. Makanya berbicara feminisme Islam, nanti saya pikir itulah ada dua arus utama itu. Ada yang Islamisasi pengetahuan. Makanya saya pahami feminisme sebagai pemikiran Islam. Karena pemikiran Islam itu terdapat dua arus itu. Ada yang Islamisasi pengetahuan, ada yang pengilmuan Islam. Begitu kira-kira. Kalau tentang feminisme Islam, kira-kira begitu. Oke, kalau menurut Mas Adi sendiri nih, tentang si keadilan gender tadi ya. Iya. Kenapa sih akhirnya membahas tentang keadilan gender? Apakah memang merasa perempuan saatnya harus bangkit, menunjukkan capability-nya dia sebagai bahwa perempuan juga bisa jadi leader, perempuan juga bisa jadi di struktur organisasi juga bisa di bagian manajemen yang tertinggi, atau perempuan bisa mengerjakan pekerjaan yang laki-laki kerjakan gitu. Iya. Atau seperti apa Mas gambarannya? Atau ada motivasi rekan Mas Adi atau teman atau keluarga yang akhirnya memotivasi bahwa oh ini perempuan ini memang hebat dan dia patut dijadikan contoh bahwa perempuan bisa setara gendernya gitu loh dengan si laki-laki ini. Tentang pengalaman saya itu, sebenarnya saya menulis ini itu kan hanya satu sosok yang
eh, apa ya, yang menjadi pendorong saya untuk menulis keadilan gender. Karena fokus saya, bidang saya itu sebenarnya kan pemikiran Islam dan Sufisme sebenarnya. Tapi kemudian saya bukan beralih ya, tetapi ini salah satu warna dalam pemikiran saya. Bukan pemikiran, apa sih? Proses belajar saya. Ini warnanya. Saya bidangnya sebenarnya Sufisme dan pemikiran Islam itu. Saya menulis ini juga kalau sosok yang mendorong saya menulis ini adalah ibu saya itu. Karena bagi saya hidup bersama ibu saya dan bapak saya itu, ibu saya itu apa sih namanya? Saya hampir tidak bisa mengenal patriarki. Apa sih itu patriarki gitu loh. Karena apa? Keluarga saya itu kan ini diurus atau seperti dipimpin oleh ibu saya, Perempuan oleh yang perempuan dominasi itu, ya yang mendominasi gitu. di keluarga. Meskipun kalau keputusan-keputusan besar itu bapak saya itu seperti pengawas aja sih itu. Tapi yang mendominasi, yang sering berbicara, yang memberi pendapat, yang menginginkan itu hampir semuanya itu ibu saya. Nah, kalau bapak saya itu ya pengawas lah. Karena kan bapak saya itu seorang santri dan ibu saya bukan santri. Jadi kalau masalah agama, ibu saya memang ya cukup tahu, cukup paham, tapi mengenai semua batasan-batasan riba atau gimana, itu saya pikir ibu saya belum sepenuhnya paham. Nah, jadi bapak saya itu yang apa sih namanya menjadi pengawas. Jangan itu namanya riba. Ya, Jangan begini, itu nggak baik. Memberikan pengetahuan secara Islamnya. Seperti kalau itu. di kehidupan nyata ya apa yang harus dilakukan, tetapi masih ada hukum-hukum yang diberitahukan oleh begitu. orang tua laki-laki gitu ya. Itu. Kemudian menurut Mas Adi nih, bagaimana sih Mas ruang-ruang domestik seperti pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, intinya yang berkaitan dengan domestifikasi. Kan yang kita tahu dulu perempuan yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Kemudian si laki-laki yang mencari nafkah. Tetapi di zaman modern seperti sekarang ini kan kebanyakan laki-laki yang seharusnya maskulin energinya itu tinggi, mereka juga punya sisi feminim di dalam dirinya itu yang akhirnya keluar juga gitu loh. Karena si perempuan ini juga mereka bekerja, mereka juga yang tadi saya sampaikan mengerjakan juga pekerjaan laki-laki gitu. Nah itu kan harus setara ya atau seimbang lah. Nah kalau dalam rumah tangga yang sudah Mas Adi rasakan pengalaman gitu, itu seperti apa? Karena kan secara bapaknya santri ya. Biasanya laki-laki yang hidupnya di pondok pesantren atau santri, beliau sangat memegang teguh tentang pendirian laki-laki. Perempuan harus nurut dengan laki-laki, harus begini, harus ini gitu. Gimana tuh Mas? Ini bagi saya kalau berbicara makhluk domestik ini ya, makhluk domestik laki-laki maupun perempuan. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan siapapun yang mau bekerja. Seumpama kita sepakat, kita sebagai suami istri, kita sepakat istri yang mau bekerja karena mungkin pekerjaannya lebih bagus dan suami sepakat dengan istrinya untuk menjaga anak atau mengurus rumah. Bagi saya itu nggak masalah. Begitupun sebaliknya, perempuan, istrinya mau menjadi ibu rumah tangga atau apa, menjaga rumah dan menjaga anak, dan suaminya mau bekerja di luar rumah, itu bagi saya juga nggak masalah. Semuanya itu nggak bermasalah, kecuali sudah menimbulkan ketidakadilan. Contoh nih, beberapa
orang, beberapa keluarga itu istrinya ingin melanjutkan kuliah, seumpama. Contoh ini. Ingin melanjutkan kuliah, Tapi sudah berkeluarga dia. Iya, sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga berarti kan yang menafkahi itu suami. Berarti biaya kuliah itu otomatis dari suami. Karena dia hanya ibu rumah tangga ya? Karena dia hanya ibu rumah tangga. Nah, itu seharusnya menjadi kewajiban suami. Kalau suami istri sudah sepakat, kita membagi tugas. Suami di luar rumah mencari nafkah, istri di dalam rumah mengurus rumah dan anak-anak. Kalau kita sudah sepakat seperti itu, berarti biaya kuliah itu tanggung jawab suami. Seperti itu. Lah, harusnya. Iya, seharusnya begitu. Ya meskipun ada kasus-kasus yang enggak seperti itu. Kalau istri itu tidak mau dibiayai, berarti istri harus dibiarkan mencari biaya sendiri. Gitu. Tetapi kita harus fair itu loh. Kalau sama-sama bekerja, berarti di dalam rumah siapa yang mau ngurus? Kira-kira begitu. Ketika dia tidak ada asisten rumah tangga di rumahnya. Meskipun ada asisten rumah tangga, masa anak apaan semuanya mau diserahkan 100% ke asisten rumah tangga kan nggak mungkin itu. Jadi sebenarnya ya tergantung kesepakatan berdua tadi ya. Harus tergantung kesepakatan itu. Jangan istri oke, silakan kuliah tuh. Tapi uang dariku jangan buat kuliah, itu buat makan semua. Oke, istrinya menyanggupi, oke deh, aku nggak pakai uangmu, aku kerja sendiri. Nggak boleh kerja karena kamu harus jaga anak. Ini kan sebenarnya ini akal-akalan aja ini itu loh. Sebenarnya dia nggak memperbolehkan istrinya melanjutkan pendidikannya. Cuma kalau pendidikan ini kan kalau nggak didukung kita sangat kentara buruknya suami kan. Kadang orang-orang menutupi itu. Suami itu menutupi itu bahwasanya pendidikan harus didukung. Oke, didukung. Tetapi dukungannya hanya sekedar kata mendukung. Tidak dibiayai apa. Ketika mau cari uang sendiri, istri harus ngurus rumah dan anak-anak juga. Gitu. Ini kan gimana caranya mendapatkan uang kalau harus ngurus anak? Gitu. Kira-kira begitu. Yang saya dapat pengalaman dari rekan-rekan gitu. Iya. Si keluarga ini contoh kasus ya keluarga. Si laki-laki memang yang dominan untuk mencari nafkah aja, si perempuan hanya ibu rumah tangga mengurus anak gitu. Tetapi si perempuan ini juga membantu pekerjaan si suami. Misalnya si suami ini dia punya usaha sendiri, kemudian si perempuan istrinya membantu lah istilahnya secara di administrasinya gitu. Yeah. Tetapi tetap si suami seperti tidak memberikan kesempatan untuk si perempuan itu untuk mandiri, mempunyai usaha sendiri. Jadi tetap harus di backup sama si laki-laki gitu. Seolah-olah tidak percaya bahwa si perempuan itu bisa melakukan semuanya sendiri. Yeah. Nah ini kan jadi bagi saya tuh dilema ya. Katanya kesetaraan gender, tapi seperti tidak ada rasa kepercayaan gitu. Iya. Ya kan itu kan yang saya tulis di sini itu kan salah satu bentuk apa sih istilahnya domestifikasi ya. Apa sih? Intinya seorang perempuan atau seorang istri itu memang sengaja dibikin ketergantungan kepada suami itu. Jadi nanti dia memang namanya tergantung, tuh. Gimana kita pun kalau tergantung kepada siapapun pasti kecewa. Ya salah satu kecewa dan patuh. Namanya tergantung gimana nggak mau patuh kan? Nah, itu sebenarnya sikap-sikap seperti itu yang perlu kita karena ini tindakan itu selalu diawali dengan pemahaman. Kita nggak mungkin bertindak tanpa pemahaman atau tanpa pengetahuan kan tolol, konyol. Coba-coba jadinya. Iya, begitu. Makanya, metode ini dipakai tidak cocok, ganti lagi metode gitu. Begitu. Makanya
pemahaman kita itu memang harus benar antara kita, antara suami dan istri itu harus benar pemahaman kita antara laki-laki dan perempuan sesama manusia. Ini sebenarnya mau dipahami, harus dipahami seperti apa. Nah, itu harus benar dulu. Jadi kan tergantung si suaminya kan tetap Mas. Bagaimana cara dia memberikan pemahaman kepada si istri, maksudnya gitu loh. Oke, kamu bisa A, B, C, D, E, tetapi begini gitu. Pemahaman yang akhirnya ada kesepakatan itu gitu ya. Lah, Terjadi kesepakatan. enggak, gini. Semuanya itu enggak boleh tergantung begitu dong. Itu sama saja kan menjalani aturan satu pihak saja nanti. Suami nih punya konsep pengetahuan begini-begini. Istrinya apa namanya? Dalam tanda kutip terpaksa mengikuti. Kan begitu. Sebenarnya kita harus memberi kita sama-sama membangun pemahaman yang berkeadilan gitu loh. Kalau begitu berarti istri kan harus belajar kepada suami, harus mengambil pemahaman dari suami. Lah kalau suaminya nggak berkeadilan, ya nggak berkeadilan di keluarga itu kan itu nanti. Kemarin itu ada ini apa sih tulisan semacam story itu yang viral itu? Quotes? Ya, iya kayak semacam itu. Kalau suami nggak ngaji, siapa yang mau ngajarin istrinya? Kalau perempuan ya istri nggak ngaji, siapa yang mau ngajarin anaknya? Itu loh. Kalau anak nggak ngaji, siapa yang mau mendoakan orang tuanya? Kan seperti itu. Lah, itu sekilas itu kan kedengaran menarik kan. Oh iya ya, bagus ya. Tapi sebenarnya kan, apakah suami itu merupakan sumber pengetahuan bagi istri itu? Betul. Seharusnya itu kita sama-sama wajib untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih bagus. Kan begitu seharusnya orang mengaji. Bukan hanya sekedar gitu-gitu saja, kira-kira begitu. Terus dari tadi kan kita ngobrolin tentang keadilan, kemudian kesetaraan gitu kan. Nah, yang kalau menurut Mas Adi nih, yang dimaksud setara sama adil itu, yang seperti apa sih? Oh ya, kalau setara itu kan saya pikir konotasinya itu kan harus sama. Harus sama begini kan. Harus pembagiannya sejajar. Gitu ya? Iya. Kalau adil itu nggak harus sama. Kadang si suami harus begini, si istri harus begini. Kita boleh berbeda. Tetapi tidak boleh sampai menimbulkan rasa tertekan atau pengekangan gitu loh. Saya pikir istri membuatkan suami kopi setiap pagi itu tidak bisa langsung diklaim, wah ini patriarki sekali istrinya. Yang nggak bisa begitu. Karena kan istri bisa jadi atau sangat mungkin itu membuatkan kopi kan atas dasar kasih sayang gitu loh. Saya sangat menyayangi suami saya, jadinya ya saya pengen suami saya nyaman. Suaminya pun begitu. Kita kalau mau memasak, mau apa, itu kan nggak harus diwajibkan kepada perempuan, istri. Ya. Iya, nggak ada kewajiban. Kalau memasak itu kewajiban bagi orang yang mau makan, bukan perempuan dan laki-laki, bukan. Kadang istri ya, saya yang bisa masak dan saya ingin membuat masakan untuk suami saya itu bagus kan? Itu nggak bisa langsung diklaim, wah kok begitu, nggak adil, nggak bisa begitu gitu loh. Yang penting sama-sama nyaman dan berkeadilan gitu loh. Kira-kira begitu. Siap, oke Mas, kayaknya pembahasan ini tuh masih panjang dan buat saya menarik ya, karena di sini saya sendiri perempuan, kemudian saya juga bekerja dan rekan-rekan kerja saya juga banyak juga yang perempuan gitu, dengan yang background mereka yang lain-lain lah, yang ada yang mereka bekerja hanya untuk mencari
mencari istilahnya membuang waktu, ada yang memang membantu nafkah untuk keluarga, ya Ya. ada ya beda-beda lah backgroundnya gitu. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga gitu. Ini kayaknya kita akan ngobrol di sesi selanjutnya ya Mas ya, karena pembahasan ini sangat menarik dan saya sangat antusias untuk membahasnya. Oke Mas, jadi mungkin di sesi ini kita tutup dulu. Siap, siap. Oke. Kita akan lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih Mas Adi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.